Jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan like and share video aku jika kalian suka, karena subscribe itu gratis. Gratis. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Ubay. Di sini saya akan biasanya mereview barang-barang yang ada di Band Store. Cuma kali ini saya bukan mereview barang, tetapi mereview tempat-tempat horor karena malam Jumat kita, guys. Bicara tentang malam Jumat ya, malam Jumat ini pastinya berkaitannya dengan horor. Nggak tahu dari zaman dulu emang namanya malam Jumat tuh berkaitannya dengan horor. Nah kali ini malam Jumat ini episode pertama kalinya Mas Ubay akan mereview tempat-tempat horor. Yang biasanya aku tuh mereview produk-produk dari Band Store, buka-buka unboxing, dan sekarang kita tempat-tempat horor. Apakah bulu kalian pada merinding? Aku sih sebenarnya agak merinding ya, karena aku sendirian di kosan ini. Dan di sini aku mau review tempat-tempat horornya apa aja sih, apakah semenyeramkan dengan malam Jumat ini. Jadi di sini saya akan mereview malam Jumat ini, yaitu tempat-tempat horornya, yaitu mall-mall terseram di Indonesia. Wow. Siapa sih yang nggak tahu mall? Yaitu pusat perbelanjaan di mana di dalamnya itu ada taman rekreasinya, tempat bermain, tempat nonton, tempat nongkrong, tempat belanja, tempat macam-macam lah pokoknya di mall. Pasti kalian pernah banget kan ke mall. Nah, mall apa aja sih yang terseram di tempat kalian? Bisa di kolom komentar atau nah di sini saya akan mereview mall-mall terseram di Indonesia. Jadi ada sekitar 9 mall yang terseram, yang terkenal banget. Saking horornya itu tuh sampai itu ada yang memakan korban jiwa. Tadinya tuh sejarahnya itu ada memakan korban jiwa. Bayangin aja. Sampai makan korban jiwa itu berarti ada yang sesuatu yang kehilangan nyawa, yang pastinya itu bisa menjadi makhluk halus. Langsung aja kita review yang pertama, yaitu ada satu mall Klender Jakarta, yaitu bisa disebut juga Jogja Department Store. Pasti di mall terkenal banget ya, karena aku udah review ini, setiap nyari di Google keluarnya mall Klender ini. Dan ini emang mallnya tuh serem banget. Jadi sejarahnya nih, dari mall Klender ini memang dikenal sebagai mall berhantu. Mall yang berada di Jakarta Timur ini punya sejarah kelam, di mana menjadi tempat kematian massal pada tragedi Mei 1998. Mall ini sengaja dibakar oleh oknum, sementara pada saat itu mall masih banyak pengunjung dan masih banyak banget karyawannya. Wow. Dulunya mall ini adalah mall yang berdiri kokoh, ramai dikunjungi oleh kunjungan orang-orang dari berbagai kalangan, dan sekarang mall ini 180 derajat berubah menjadi mall yang sangat sepi. Mungkin mall ini emang berhantu ya. Jadi mall Klender atau disebut juga Jogja Department Store ini terkenal banget. Jadi dulu itu pernah dibakar ya sama oknum, yang masih ada pengunjung dan karyawan. Bayangin aja ya, masih banyak pengunjung, masih banyak karyawan-karyawan yang bekerja di dalam mall itu. Tiba-tiba mall itu dibakar. Dan apakah yang terjadi? Pasti banyak banget korban jiwa di dalam mall itu. Yang kedua ada dari Hero Swalayan atau XX1 Empire yang berada di Yogyakarta. Nah, ini sih seperti bioskop ya. Nah, masyarakat Yogyakarta ini pasti tahu, terkenal banget dari bioskop Empire XX1 ini. Dulu bioskop ini berdiri di gedung berlantai 2, terdiri atas Swalayan Hero dan bioskop Empire 21. Nah, pada tahun 1999, bioskop ini mengalami kebakaran yang mampu menghanguskan seluruh gedung. Jadi gedung itu sebenarnya benar-benar hangus, gengs. Bayangin aja ya, jadi ada 2 lantai mungkin ya, di mana itu memakan 15 korban. Ada lagi korban. Kenapa mall ini selalu banyak yang dibakar ya?
Padahal itu kan tempat yang asik banget buat kita nongkrong dan buat kita belanja. Kita juga nggak tahu ya. Nah, usai kejadian ini mall ini kurang lebih terbengkalai, geng, selama kurang lebih 10 tahun. Hingga akhirnya kembali dibangun menjadi bioskop sampai saat ini. Nah, jadi bioskop ini punya cerita mistis. Jadi setiap yang nonton di tengah malam di bioskop ya di gedung ini ternyata diganggu. Saat menonton itu ada kayak gangguan makhluk halus gitu, geng. Apalagi nontonnya di tengah malam. Misalnya kamu nih nonton dan malam, tiba-tiba masih ada aja yang ganggu. Aduh, ngeri banget. Aku juga pernah sih ngalamin, namanya dulu pernah nonton di bioskop tuh sendirian, guys. Jadi bener-bener single sendirian. Aku nonton itu di bangku. Aku gila, emang suka. Aku kalau nonton di bioskop tuh sukanya di paling atas, paling pojok. Nah, aku nonton di paling atas dan paling pojok itu sendiri, dan di samping aku itu bener-bener nggak ada lagi, di barisan itu nggak ada lagi yang nonton. Jadi bener-bener aku tuh sendiri di situ. Paling kalau di bawah-bawah itu ada, dan itu ceritanya film horor. Dan pada saat itu mengagetkan gitu kan, pasti ada namanya horor kan, yang ceritanya mengejutkan, soundtracknya juga yang membuat kita jadi kaget gitu ya. Di situ aku bener-bener langsung kaget, langsung teriak, dan aku tuh bingung. Di samping aku nggak ada orang, di bawah aku ngeliat ke bawah, di bangku bawah itu aku agak begini, aku ngeliat orang tuh lagi pacaran. Oh my god. Di situ aku jadi kayak aduh, dan nontonnya sendiri, nonton horor nggak ada temennya, di samping juga nggak ada temennya. Waduh, kayak mana ya, perasaannya tuh pasti sangat takut gitu ya. Itu pas itu posisinya karena lagi COD, jadi aku nontonnya sendiri. Karena kalau aku COD itu nungguin customer, sambil nungguin customer tuh kalau lagu bete gitu kan, nunggunya kan kadang janjian jam 5. Tapi aku udah stay di situ jam 3 ya. Mungkin aku nonton dulu kan 2 jam setelah nonton baru ketemuan di mall itu gitu deh. Nah, lanjut ya, next yang ketiga. Yang ketiga ya sekarang ya. Yang ketiga itu ada Mega Mall, Super Mall Karawaci, Tangerang. Siapa sih yang nggak tahu Mega Mall? Mega Mall ini terkenal banget ya. Jadi mallnya besar banget. Jadi pada tahun 1998, Mall Kalender yang menjadi sasaran pembakaran itu, yang ada di Jakarta juga, yang jadi Jogja Department Store itu bukan dia aja yang mengalami kebakaran, tetapi Mega Mall juga mengalami kebakaran pada tahun 1998. Jadi 1998 itu banyak banget kali ya mall-mall yang kebakar ya. Nah, jadi banyak banget yang berkunjung di mall itu, karena mall itu emang mall pertama kali berdiri di Tangerang. Jadi mall ini emang benar-benar mall pertama kali yang berdiri kokoh, yang besar itu di Tangerang. Dan mall ini kondisinya dulu ramai banget. Dan oknum itu emang sangat beringas mengambil barang-barang hingga membakarnya. Jadi mall itu emang di dalam itu kayak ada oknum yang ngambilin barang-barang yang ada di dalam mall itu, terus habis itu langsung dibakar. Sayang sekali. Yang keempat yang itu ada Delta Plaza Surabaya. Nah, ini Plaza Surabaya ya. Jadi ini udah kelihatan bagus sih dari gambarnya ya, kalian bisa lihat. Nah, salah satu mall di Surabaya ini punya cerita horor yang mengiringi perjalanannya, dikarenakan mall yang megah ini di Jalan Pemuda Surabaya ternyata punya kisah menyeramkan. Gedung perbelanjaan ini tahun 1980-an merupakan sebuah rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Simpang atau Century Burger Like Zainkenius atau CBC ya kalau disingkat, yaitu rumah sakit orang luar mungkin ya, soalnya kan dari bahasanya aja udah luar negeri. Dan rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang menangani korban pertempuran di Surabaya zaman dulu. Dan konon si kisah seram ini bermula dari suster atau perawat yang terjepit di lift. Wow, bayangin aja suster yang terjepit di lift. Aku ingat dengan film. Ada film yang kisahnya juga dari suster yang kejepit di lift. Apa sih, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Namanya film apa? Aku agak lupa juga. Nah, di sini arwahnya itu sering menampakkan diri, jadi sering mengganggu gitu. Orang-orang menyebutnya arwah genteng ini sebagai suster gepeng. Oh iya, bener, aku baru ingat ya, di sini ada film namanya juga suster gepeng. Jadi suster itu kejepit di lift, jadi kakinya itu yang kejepit mungkin ya. Iya, aku ingat kakinya kejepit, jadi kakinya itu tuh kayak gepeng gitu. Jadi jadi pas jalan tuh kayak ngesot tapi kayak gepeng. Nah, jadi sosok perempuan itu berbaju putih di pohon dekat gedung, sering nampakin dirinya. Wow. Yang ini Mitra Plaza Banjarmasin. Oh, ini dari Kalimantan ya, orang Banjarmasin. Nah, menjadi saksi bisu
dari kerusuhan Mei 1997. Jadi pada tahun 1997 ini Mitra Plaza di Banjarmasin menjadi saksi bisu dari Mei 1997. Itu kejadian apa ya? Kejadian yang terjadi di 1997 ini menjadi kejadian penuh darah usai dilaksanakannya kampanye pemilu legislatif. Jadi habis acara pemilu ini terkesan kayak menjadi hari penuh darah. Konflik antar pendukung partai pun tak terbendung hingga menimbulkan korban jiwa. Tak hanya kucuran darah yang muncul, jadi beberapa bangunan ibadah seperti gereja, sekolah, rumah, panti jompo, kantor pemerintahan, hingga Mall Mitra Plaza jadi amukan massa. Wow, gedung-gedung tersebut dibakar massa dan dijarah, guys. Ratusan pengunjung mall pun menjadi korban kebakaran. Wah, astagfirullah. Yang keenam ada Sleepy Jaya Mall dari Jakarta. Nah, ini Jakarta lagi ya. Nah, kalau ini kelihatan dari gambarnya juga, mallnya udah mall-mall zaman sekarang ya pasti ya. Kan bentuk-bentuk mallnya kayak gini masih ya kelihatan banget kesannya kan. Kalau beda sama mall yang dulu, yang tadi yang di Yogyakarta, department store itu. Nah, ini adalah mall yang berada di Sleepy, Jakarta Barat ini tampak seperti bangunan biasa lainnya. Tapi di balik megahnya, gedung ini menyimpan cerita horor, guys, yang bikin bulu kuduk merinding. Merinding nggak? Belum kayaknya. Jancuk! Konon makhluk gaib yang suka muncul ini adalah arwah korban kerusuhan, gengs. Tak hanya itu, jadi banyak cerita yang muncul dari mulut ke mulut orang-orang menyaksikan bagian tubuh manusia yang terbakar di mall. Oh, jadi mungkin ada penampakan tubuh manusia yang di dalam mall itu. Jadi kayak mana tuh? Apa itu patung? Jangan patung Dexter itu. Tapi nggak mungkin lah kalau patung-patung Dexter. Emang sih ada kan patung yang misalnya, kalian tahu nggak sih yang patung-patung di mall itu yang misalkan cuma ada palanya, nggak ada. Misalnya badannya doang sampai kaki yang dipakein baju, terus palanya nggak ada. Terus ada juga yang full body, ada pala sampai kaki gitu. Baca. Tapi nggak mungkin ya kalau itu kan patung. Kalau ini beneran, ini jadi bagian tubuh itu, gengs. Mirip banget ya. Next, selanjutnya nomor 7 ada Ambarukmo Plaza dari Yogyakarta. Nah, ini Plaza Ambarukmo ini kelihatannya udah megah ya, udah bagus kelihatan dari plazanya. Terus juga tempat-tempatnya juga udah mulai yang kayak branded gitu, gengs. Ada Starbucks, ada Gramedia, ada KFC, ada Pizza Hut dan kawan-kawannya. Nah, mall besar di Jogja ini adalah biasa disebutnya itu Amplas. Ini dulunya adalah tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Tempat tersebut dulunya bernama Pesanggrahan Ngambarukmo. Kayak Jawa gitu ya. Sebelumnya lahan tersebut seperti hutan belantara, namun seiring perkembangan zaman mulai dibuatlah gedung, gengs. Sejak awal didirikan gedung mall ini sudah memakan korban jiwa yang banyak, gengs. Konon ada yang menyebut para korban dimakamkan di dekat kondisi bangunan mall tersebut. Wow. Kini usai kejadian tersebut, tak sedikit orang yang melihat penampakan makhluk halus yang berbahaya. Jadi ya, mungkin mall ini ya dulunya emang tempat kayak gitu. Jadi ada kayak tempat pemakaman gitu, gengs. Yang ke-8 yaitu ada Royal Plaza dari Surabaya. Wah, ini juga mallnya udah bagus banget ya, kelihatan banget udah ada pakai LED gitu. Aku tuh suka banget namanya mall. Jadi aku tuh suka banget namanya, walaupun aku nggak belanja, walaupun aku cuma lihat-lihat doang, masuk-masuk doang, tapi aku suka namanya ngejelajahi mall. Jadi mall tuh menurut aku ya tempat apalagi ada bioskop gitu, tempat yang ternyaman kalau menurut aku sih. Jadi ya walaupun kita nggak belanja, cuma kan kayak merefreshing mata atau otak gitu. Jadi nggak bete gitu. Apalagi sekarang kan zamannya lagi di rumah aja ya. Jadi rata-rata mall-mall yang ada di daerah aku pun udah mulai ada yang tutup, jadi menekan penyebaran virus COVID-19. Jadi untuk sementara mall-mall itu ada yang tutup, jadi ada yang cuma supermarket yang buka, cuma Dep Store-nya ditutup dulu untuk sementara. Semoga dapat selesai dan sebelum Ramadan ini kita semoga COVID-19 hilang gitu. Amin ya robbal alamin. Nah, Mall Royal Plaza ini yang ada di Surabaya ini proses pembangunannya itu banyak memakan korban jiwa, gengs. Mall modern ini menyimpan banyak kisah yang menyeramkan penuh misteri. Diusut di belakang, dahulunya ada bangunan hotel
beringin permai yang terbengkalai. Berawal dari situlah muncul kisah-kisah misteri di mana bangunan tersebut kerap dijadikan lokasi untuk mencari pesugihan dan pusaka. Ada pula yang menyebutkan Royal Plaza ini merupakan istana hantu, guys, yang sangat mengerikan. Jadi ini disebut juga tempat istananya hantu. Wow, di istana itu bukan ada ini ya, kayak di dongeng-dongeng, tapi benar-benar di istana hantu pun ada itu katanya. Kesembilan yang terakhir ada Sun Plaza Medan. Nah, ini gede banget ini ya, gengs. Kelihatan mallnya itu kayak bandara ya, kelihatannya kan kayak bandara banget. Dan ini ada Sogo dan ada Sun. Nah, mall di Medan ini adalah salah satu tempat angker yang ditakuti. Kisah bermula adanya peristiwa ini bunuh diri tahun 2006. Jadi dulu itu ada seorang wanita yang terjun dari lantai 4 dan akhirnya meninggal di tempat. Wow. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2014, Sapai yang bertugas ditemukan tewas tertikam dalam kamar mandi. Tertikam apakah? Mall berlantai 6 di Medan ini pun memberi suasana mencekam. Banyak pengunjung merasa seolah diikuti oleh Sapam, padahal tidak ada sosoknya. Jadi Sapam ini nih, ya yang sosok yang ditakuti ya. Bukan hanya itu, pengunjung juga kerap mendengar suara-suara tak wajar. Orang yang meyakini suara penampakan muncul dari arwah korban yang bunuh diri itu, gengs, dari lantai 4 itu seorang wanita itu. Meski kisah hantunya sudah dikenal luas, banyak orang yang merasa biasa-biasa saja pas pada saat mendatangi mall tersebut. Nih yang nggak di mall aja sih, dimanapun pasti ada ya. Yang asal kita nggak mengganggu, kita nggak berbuat yang tidak diinginkan, pasti juga kita juga nggak akan diganggu. Yang penting intinya kita selalu berdoa dan selalu ya jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga sikap dan perilakunya ya. Jadi tergantung dari kitanya juga ya. Jadi gimana kita caranya bukan di tempat kita sendiri, atau kita kan berkata lagi di tempat orang, apalagi kita lagi berkunjung di suatu tempat yang bukan tempat kita tinggal, ya kita harus menjaga sikap dan perilaku kita ya kan, gengs. Nggak di mana aja, tapi untuk di mana aja ya. Jadi itu aja ya, gengs, 9 mall terseram di Indonesia ya, hasil dari www.brilionet asalnya. Jadi namanya, walaupun itu tempat wisata ya, jatuhnya tempat wisata, walaupun itu ramai, walaupun itu kelihatannya menyenangkan, walaupun itu tempat bermain, tempat apapun yang kelihatannya ramai, yang nggak mungkin kalau menurut kita tuh dalam sisi pemikiran, nggak mungkin dia itu horor, pasti kan itu kan ramai, itu kan di tempat-tempat banyak orang gitu kan. Tapi kan nama kita nggak tahu tuh dulu sisi-sisi kejadiannya atau misteri-misteri dulu zaman pembangunannya. Dari zaman-zaman dulunya kan kita nggak tahu tuh, kita kan tahunya sekarang yang udah megah-megah. Dan aku juga mau ngasih tahu buat kalian untuk berada di rumah aja dulu. Untuk sekarang-sekarang ini jangan dulu ke mall-mall dulu, untuk stop dulu untuk sementara ke mall-mall dulu, karena juga mall juga lagi sepi ya kan. Lagi juga ada beberapa mall yang sudah ditutup untuk sementara karena lagi ada COVID-19 ini. Jadi lebih baik kita berada di rumah aja. Kalau mau belanja online aja. Nah, bisa juga di BN Store tuh belanjanya ya kan. Sekalian promosi sih. Jadi itu aja deh 9 mall terseram di Indonesia. Maaf kalau ada kata-kata yang salah dan ada informasi yang sedikit misalnya kurang lebihnya ada yang salahnya, tolong dibalas di kolom komentar. Aku juga mohon maaf ya, karena kita kan sama-sama di sini ingin tahu tuh. Jadi pengen tahu, aku juga baru tahu tuh ada 9 mall terseram di Indonesia, itu mall itu. Semoga menjadi referensi kalian atau pengetahuan lebih banyak lagi buat kalian. Jadi jangan lupa di subscribe, like, and comment, and share jika kalian suka video saya. Dan aktifkan loncengnya biar tahu notif perkembangan dari video-video baru saya ya. Nggak unboxing dulu, nggak produk-produk dulu, tapi cerita-cerita horor. Jadi semoga kalian nggak takut yang berada di kosan sendiri. Aku juga di kosan sendiri. Jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa mencuci tangan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.